Selamat datang di video pembelajaran jaringan komputer. Pada video ini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi di server Ubuntu. Jadi pada video sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi di Mikrotik untuk penambahan beberapa informasi interface, kemudian juga kita menambahkan IP address, bahkan kita sudah melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi di Ubuntu servernya. Pastikan untuk VM Ubuntu dalam kondisi power off, kemudian kita akan ke bagian setting, lalu ke bagian network. Nah, di bagian network ini kita akan ubah. Jadi yang sebelumnya NAT, sekarang kita akan ubah dia jadi internal network. Lalu untuk nama internet networknya ini harus disamakan dengan nama interface yang ada di Mikrotik. Jadi di VM Mikrotik ini kita bisa lihat bahwa ini NAT harusnya di Mikrotik ini untuk adapter 2 yang menuju server Ubuntu dia bernama internet 1. Kita akan lihat kembali. Nah, internet 1 berarti kita akan ubah di Ubuntu server juga internet 1 agar dia bisa terhubung ke Mikrotik. Kemudian bagian promises mode-nya kita bisa pilih allow all. Oke, kalau sudah kita bisa mulai start server. Oke, di sini sudah berhasil masuk. Kita bisa login menggunakan username yang sebelumnya kita gunakan. Oke. Di sini kita akan edit bagian interface. Jadi kita bisa lihat perintahnya IPA. Ada satu interface dengan nama ENP0S3. Jadi kita akan konfigurasi di interface tersebut. Nah, caranya kita akan masuk ke bagian sudo nano /etc net plan. Kemudian, nah di bagian ini ya, nama filenya 00 installer config.yaml. Setelah itu kita enter, masukkan password saya. Nah, karena di sini menggunakan static IP, berarti di bagian DHCP-nya ini kita setting jadi false. Kemudian kita buat baru namanya addresses. Oke, kemudian kita bisa tambahkan IP address statiknya berapa. Jadi di sini kita akan set 192.168.100.2/30. Karena kalau kita lihat di bagian header 2, di sini pakai IP 192.168.100.1. Setelah itu enter, kemudian kita akan tambahkan routes-nya kemana. Jadi default gateway-nya kita arahkan ke ini menuju kemana aja. Jadi 0000/0, lalu via lewat mana gateway-nya di 192.168.100.1 karena 100.1 ini adalah IP dari si router. Kemudian kita bisa restart, tapi kita akan tambahkan satu informasi yaitu DNS server. Jadi kita tambahkan main server, kemudian kita bisa tambahkan
addresses. Oke, kemudian kita tambahkan DNS berapa. Di sini saya buat dua ya, satu untuk primary dan satu lagi untuk alternatif IP address. Oke, kalau sudah kita save, kita yes dan enter. Lalu kita akan coba apply dari konfigurasi yang sudah kita lakukan. Perintahnya adalah sudo plan apply dan enter. Kemudian kita akan coba IP. Oke, di sini terlihat bahwa sudah ada IP-nya, yaitu di inet 192.168.100.2. Sekarang kita akan coba ping ke router, yaitu 1.1. Di sini reply, jadi si server sudah terhubung ke router, dan kita akan coba ping google.com untuk mengecek apakah si server ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, sepertinya servernya belum bisa terhubung ke internet. Temporarily failure in name resolution katanya. Kita akan coba ping ke DNS. Apakah DNS yang bisa? Sepertinya juga tidak. Kenapa? Karena kita belum melakukan setting NAT di router. Jadi kita akan ke bagian router, kemudian ke IP, kemudian ke firewall. Kemudian kita ke tab NAT dan klik tambah. Nah, NAT ini yang akan menjadi sebagai jembatan antara router dan klien. Jadi pada saat klien ingin menuju ke internet, maka IP internalnya akan diwakili oleh IP publik yang dimiliki oleh si mikrotik. Lalu sebaliknya, ketika dari internet menuju ke internal, berarti nanti akan dikembalikan dalam bentuk internal network. Jadi bukan IP dari si server yang 100.2 yang akan menuju ke internet. Nah, di sini chainnya kita setup jadi srcNAT, kemudian out interface kita arahkan ke interface yang menuju internet. Setelah itu type actionnya kita akan pilih masquerade. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa paket dan bytes-nya bertambah. Kita akan lihat di server. Nah, langsung reply. Jadi ternyata sudah bisa. Kita akan coba ping kembali google.com. Nah, juga sudah bisa. Berarti si server sudah bisa terkoneksi ke internet. Oke, berarti untuk konfigurasi IP static di Ubuntu server sudah selesai. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan untuk bagian server.